nama saya Afrida Kanata dengan NIM 202301010025. Saya mahasiswa semester 6 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Sosial Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan melakukan konseling kepada salah satu klien di mana klien ini memiliki masalah yaitu citra tubuh negatif dan perilaku mengidealkan tubuh yang tidak sehat. Pada masalah ini, saya menggunakan pendekatan pemecahan masalah yaitu behavior terapi dan teknik pemecahan masalah yaitu pembentukan perilaku, pemantauan diri, pemaparan, dan penguatan positif. Baik teman-teman, silahkan menyaksikan videonya. Terima kasih. Iya, silakan masuk. Selamat siang. Ya, Dek, masuk. Bu. Iya, silakan duduk, Dek. Terima kasih, Ibu. Iya. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik, Ibu. Bapak saya sehat-sehat. Udah makan siang belum nih? Udah, Ibu. Kebetulan tadi habis dari kantin, habis makan siang. Berarti udah jam istirahat ya? Udah, Ibu. Tadi cuma satu aja tadi, Ibu. 1 jam belajar acara. Jadi tadi agak kosong, izin untuk pergi makan siang. Oh, gitu ya. Nanti ada jam kuliah lagi? Ada, Ibu, tapi belum tahu sih nanti masuk atau enggak. Rasanya belum pasti ya. Dari oke, di sini Ibu senang banget Ade udah berani ke sini. Jadi di sini Ade boleh cerita semua apa yang Ade rasain, boleh ceritain di sini karena dijamin rahasia Ade terjaga. Ibu akan cerita kemana-mana dan gak akan ada yang tahu apa yang Ade ceritain di sini. Sangat baik, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Baik, jadi Ibu punya waktu 45 menit aja ya, karena nanti Ibu ada rapat di ruang prodi. Gitu, Ibu. Ya. Boleh diceritain aja apa yang Ade rasain? Baik, Ibu. Jadi belakangan ini saya kurang percaya diri tubuh karena dengan postur tubuh saya yang kurang ideal itu dibandingkan dengan teman-teman, di mana postur tubuh saya yang kecil ini dibandingkan dengan teman-teman. Jadi saya menjadi insecure gitu dengan postur tubuh saya. Jadi pemicunya ininya ada merasa gak nyaman dengan postur tubuh yang seperti ininya. Ya, Ibu. Jadi merasa malu kalau misalnya ketika diajak foto gitu sama teman-teman, Ibu, kayak saya lebih kecil gitu loh, Ibu, dibandingkan dengan teman-teman gitu. Jadi malu gitu loh, lebih kecilan saya gitu dengan teman-teman. Baik, berarti di sini ada rajin main IG atau main sosial media? Betul, Ibu, saya aktif banget di media sosial, baik itu Instagram, Facebook maupun TikTok gitu, Ibu. Ya, baik. Berarti yang jadi pemicu utamanya itu di mana Anda sering membuka sosial media dan mengambil foto atau membuat foto seperti itu, Anda merasa bahwa badan Anda itu kurang ideal seperti itu ya? Betul, Ibu. Kadang kan kalau misalnya saya udah lagi main media sosial, Ibu, misalnya lagi main Instagram gitu, saya lihat foto-foto misalnya dari teman-teman atau dari orang-orang lain gitu, kayak merasa diri itu kok mereka bisa ya secantik itu, kok mereka bisa ya badannya seimut itu, sedangkan saya ya seperti ini, Ibu. Jadi kadang mikir nggak percaya diri gitu, ngupload foto atau video gitu, takutnya nanti orang mikir ini dia masih kecil gitu, atau kok bisa ya dia kecil-kecil ya seperti itu ya gitu, badannya nggak seideal seperti semestinya. Berarti ini ada yang berpikir pasti capek banget ya memikirkan yang seperti ini. Betul,
banget sih ibu. Kadang kan kalau misalnya lagi sendiri gitu di kamar gitu, kadang merasa apa ya, merenung sendiri sih ibu, bisa ya. Terus kadang kan diejek juga nih sama teman-teman ibu, saking saya kecilnya ya gitu. Padahal kita kan seumuran gitu, tapi kadang mereka mengejek saya itu seperti anak kecil gitu ibu. Terus kadang mungkin bercandanya mereka itu bercanda yang sedikit menyinggung gitu ibu. Jadi kadang kalau di kamar tuh mikir sendiri tuh kayak sedih sekali gitu. Terus malu juga dapet ibu gitu. Jadi ibu dengar kamu berjuang banget ya, tapi ibu mau tanya, dalam seminggu ini pernah nggak kamu melakukan aktivitas yang seperti olahraga, konsumsi makanan yang sehat, atau ada ngikutin program untuk menaikkan berat badan atau mengidealkan badan seperti itu? Kalau soal apa ya ibu yang menaikkan berat badan ya pastinya ya ibu, karena saya pernah dengar sih ibu ya, kalau misalnya makan coklat itu bisa membuat kita lebih gemuk lagi gitu kan, maksudnya setidaknya meningkatkan postur tubuh gitu, lebih besar dikit gitu. Tapi pernah sih ibu, beberapa hari yang lalu saya mencoba makan coklat, terus kata orang kan olahraga kayak kayak gantung di pintu tuh lah ibu, kayak kita banyak kita kan supaya lebih tinggi lagi gitu ibu. Saya udah pernah berusaha sih ibu. Nah, itu berarti Ade karena mau tubuhnya ideal jadi mengkonsumsi coklat yang banyak seperti itu ya? Ya betul ibu. Di sini ibu saranin sebaiknya jangan terlalu mengkonsumsi coklat yang banyak ya. Sebaiknya Ade berolahraga, mengkonsumsi makanan yang sehat-sehat aja ya, karena coklat ibu rasa itu kurang sehat sih menurut ibu ya. Ya. Baik, dari cerita Ade di sini kakak menyimpulkan bahwa kalau kita mau berubah pelan-pelan itu menurut Ade ada nggak target kecil yang Ade mau lakukan seperti itu? Mungkin target yang mau dilakukan itu ibu setidaknya bisa menaikkan sedikit berat badan sih ibu. Gitu. Misalnya sekarang kan berat badannya itu cuma 38 kilo ya ibu ya. Mudah-mudahan nanti bisa lebih naik lagi, setidaknya mencapai ideal perempuan lah ibu, 45 kilo seperti itu. Baik, di sini ibu paham apa yang Ade rasain, di mana Ade ingin menaikkan berat badannya, mendapatkan bentuk badan yang ideal seperti ya. Jadi kalau menurut ibu kita nggak fokus ke timbangan dulu ya, dimana kita fokus dimana Ade tubuhnya itu harus sehat dulu, jangan fokus ke timbangannya dulu. Karena kalau kita fokus ke timbangannya itu pasti ada yang akan mengkonsumsi coklat yang banyak ya, seperti yang tadi ada katakan bahwa ada sering makan coklat yang banyak ya. Betul ibu. Baik, di sini kalau menurut ibu sebaiknya Ade melakukan olahraga yang teratur. Contohnya pagi-pagi itu Ade bisa jogging sebelum kampus atau hari libur seperti itu, Ade bisa jogging atau mengkonsumsi makanan yang sehat. Sejauh ini olahraga apa aja yang Ade lakukan untuk menaikkan berat badannya atau mengidealkan badan? Paling itu sih ibu, kalau misalnya weekend itu saya biasa lari sore gitu ibu di lapangan gitu, sampai berapa kali putaran. Terus apa ya, kayak lompat tali itu lah ibu, karena katanya sih bisa membantu yoga. Itu aja sih ibu, baru olahraganya. Nah, itu udah bagus banget sih, baru udah bagus menurut ibu ya. Nah, di sini coba Ade pagi-pagi itu olahraga, terus ingat makan makanan yang sehat, jangan coklat, karena itu juga akan merusak bentuk badan kita ya. Jadi kita ini perempuan deh,
dalam seminggu ini Ade coba dulu olahraga di pagi hari dan sore hari. Setelah itu harus mengkonsumsi makanan yang sehat, jangan coklat. Ya, karena setahu ibu coklat itu memang bagus, tapi setahu ibu itu kurang sehat. Bagaimana Ade bisa mempraktekkan pagi-pagi itu harus olahraga? Siap ibu. Dari ingat makan 3 kali dalam sehari ya, jangan diet. Ya ibu. Nah sekarang ibu lihat anak muda sekarang itu kebanyakan diet, kemakan iklan nggak sih di IG, di TikTok seperti itu ya? Mungkin ibu. Nah, ada jangan ikutin yang kayak gitu. Coba makan 3 kali sehari. Baik ibu. Atau mil makanya yang sehat ya. Udah setuju kan? Setuju. Kesepakatan ini ibu udah setuju kan ya? Setuju. Baik, kita akan lihat dalam seminggu ini kalau ada perubahan, nanti ibu akan bantu lagi untuk mengarahkan program mungkin ke program yang lebih berat dari ini ya. Kita coba dulu yang kecil. Baik ibu. Gimana perasaannya deh? Cerita rasanya. Cukup sih ibu, udah cukup menenangkan karena dari yang sudah saya alami belakangan ini dan sekarang saya udah sedikit bercerita tentang masalah saya, jadinya udah sedikit percaya diri lah ibu, rasa insecure-nya udah mulai berkurang gitu. Terus termotivasi untuk melakukan hal-hal yang yang ada nilainya lah ibu, seperti tadi ibu jelaskan itu seperti olahraga dibandingkan kita memperbanyak makan coklat gitu ya ibu. Setidaknya ada pengetahuan baru lah ibu gitu. Keren banget ya, apa yang ibu katakan ada di menyimak dengan baik, semoga bisa dipraktikkan ya. Terima kasih ibu. Baik, pasti bisa deh, ini jadi PR Ade harus dilakukannya karena pasti Ade merasa insecure ya sama teman-teman. Mari kita hilangkan rasa insecure itu dengan badan. Tapi jangan yang terburu-buru, jangan dengan cara yang keras, kasar jangan. Kita mencoba dengan halus, kita belajar ya. Baik deh, ada yang Ade rasain selama ini setelah olahraga atau gimana? Mungkin setelah kita olahraga, kayak lari sore itu mungkin pegal-pegal dikit sih ibu, pegal dikit badannya, kakinya. Berarti harus rutin deh olahraganya, biar jangan pegal-pegalnya. Oh iya deh, sebentar lagi ibu ada ibu. Kok ada Sudah ya kok, udah bisa diterima itu, udah bisa dan siap untuk mengubah pola ke aktivitasnya. Jadi ibu senang Ade sudah bisa bercerita di sini, sudah mau berbagi ceritanya Ade ke ibu, di mana Ade merubah untuk badannya menjadi ideal sepertinya. Semoga apa yang ibu berikan hari ini membantu Ade untuk berubah menjadi yang lebih baik, jadi mengambil langkah positifnya dalam kehidupan. Baik, terima kasih banyak ibu, saya ucapkan kepada ibu karena udah memberikan pelajaran baru, udah memberikan solusi atas permasalahan yang setelah saya alami, terutama terkait dengan insecure dengan postur tubuh saya ibu. Ya, mungkin tidak semua orang mengalami yang saya alami, tapi dengan solusi yang ibu berikan tadi sedikit membantu saya untuk bisa mengatur pola perilaku atau aktivitas saya, terutama pola makan juga supaya lebih ke makanan yang makanan sehat. Jadi seperti itu. Terima kasih banyak ibu, karena
mata kuliah juga, katanya dosennya mau masuk, jadi saya mau pamit dulu nih Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih kembali ya Dek ya, semangat, semoga mencapai hasil yang bagus ya.